Berikutnya saya sudah membuat summary pada tabel ini, ya, yaitu beberapa temuan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan nanofluid ini. Contoh yang pertama adalah Ramalingam, ya, dan kawan-kawan pada tahun 2020, ya. Jadi ini masih baru. Buat nanofluid itu SiC dengan Eg atau Eg itu ethylene glycol, SiC dan Di atau diionized water, ya. Dengan konsentrasi 1 sampai 3 watt% dengan temperatur uji pada 50, kemudian alirannya ada laminar, ya, Reynolds flow regime 2000 laminar, ya. Maka dia dapat meningkatkan 28% pada 3 watt%. Jadi bisa meningkatkan HTC. HTC itu apa? Yaitu heat transfer coefficient. Kemudian berikutnya Said dan kawan-kawan di tahun 2019 dia buat nanofluid alumina pada ini apa namanya? Fluidanya adalah DWEG, ya. Ya, DW itu adalah distilled water. Ya, EG atau Eg adalah ethylene glycol dengan rasio 50-50%. Kemudian konsentrasinya adalah 0,05 sampai dengan 0,3, ya, pada suhu uji 65 dengan nilai Reynolds number-nya 3000, kemudian flow regime-nya adalah laminar. Maka ternyata bisa meningkatkan 24,21% pada 0,3 volume persen. Ya, jadi menarik sekali ini. Dan kita melihat yang paling fantastis adalah CNT, ya. Ya, graphene nanoparticle dengan H2O. H2 itu juga air, ya. Yang dilakukan oleh Saho dan kawan-kawan, yaitu dengan konsentrasi 1 sampai 3 volume persen pada suhu temperatur tes 55. Dengan nilai, ya, Reynolds number-nya 20.070. Oleh karena itu pasti ini adalah turbulence, ya, karena dia nilainya sangat tinggi, 20.000, ya, lebih tinggi dari 3.000. Maka ternyata, ya, jenis nanofluid ini mampu meningkatkan heat transfer coefficient sebesar 66,9% pada 3 volume persen. Nah, jadi menarik sekali. Ya, kenapa CNT itu peningkatannya lebih tinggi? Dan ini sangat wajar karena kita menengok sebelumnya bahwa CNT ini mempunyai CNT ini adalah carbon nanotube. Dia mempunyai apa? Mempunyai thermal conductivity yang sangat tinggi. Kita lihat, ya. Nah, ini dia. Nah, jadi CNT ini, ya, carbon nanotube ini tinggi sekali, 3000, ya. Jadi wajar saja dia akhirnya apa? Sesuatu yang diinginkan itu terjadi, yaitu adanya peningkatan HTC yang sangat signifikan sebesar 6,95. Jadi boleh dikatakan ini sangat fantastis, ya. Sundari menggunakan alumina dan gliserin, ya, dengan konsentrasi 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi pengujiannya adalah pada 63 derajat, ya. Nilai Reynolds, bilangan Reynolds-nya atau Reynolds number-nya 1500, berarti ini laminar. Maka ternyata pun bisa menarik juga, bisa meningkatkan HTC, heat transfer coefficient sebesar 54,56 pada 0,3 volume persen. Dan seterusnya, kita bisa lihat di sini bahwa dengan adanya nanofluid ini mampu meningkatkan HTC, ya, lebih baik daripada conventional fluid. Conventional fluid yang di sini yang dimaksud adalah karena ini digunakan untuk otomotif radiator atau automobile radiator, maka ini adalah air. Ya, bayangkan kalau misalkan penggunaan air biasa, kemudian dia mampu memberikan efek pendinginan atau cooling effect yang 28% lebih baik, 24% lebih baik, 66,95, 67% lebih baik. Apa yang bisa kita dapatkan? Artinya, sistem cooling system pada kendaraan tersebut bekerja sangat jauh lebih efektif. Oleh karena itu, risiko terjadinya panas, ya, panas berlebih atau overheating pada kendaraan tersebut bisa kita minimalkan. Oleh karena itulah, ini salah satu aplikasi nanofluid pada bidang otomotif, ya. Oke, kemudian saya juga membuat summary yang lain. Ya, di sini ada berbagai macam, ya. Jadi yang berdasarkan tabel yang sebelumnya ini saya visualisasikan, ya. Jadi ada bar chart di sini, ya.
Yang paling tinggi itu tadi CNT. Yang paling tinggi adalah lagi CNT dengan graphene nanoparticle. Jadi dengan H2O fluidnya. Jadi ini semua apabila ya nanofluid ini dibuat dengan nanopartikel yang mempunyai nilai thermal conductivity yang sangat tinggi, ya, tentunya diharapkan akan mendapatkan nilai thermal conductivity yang tinggi, yang sangat tinggi pula. Jadi berdasarkan temuan-temuan peneliti sebelumnya menunjukkan demikian. Oleh karena itu bagi teman-teman yang melakukan riset ini, dia bisa memilih menggunakan nanopartikel apa yang bisa efektif. Tapi ingat juga ya, semua nanopartikel yang digunakan di sini adalah skala laboratorium. Dan biasanya seperti contoh saja, alumina dibandingkan dengan CNT ya, tentunya dari sisi harga jauh lebih mahal CNT-nya. Nah, itu menjadi satu pertimbangan yang lain. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah aplikasi nanofluid pada refrigeration system. Ya, di sini kita akan melihat apa yang dilihat adalah bukan hanya ya dia nanofluidnya, tapi yang ditingkatkan dia adalah TC thermal conductivity-nya, kemudian COP ya. COP itu adalah coefficient of performance. Karena kalau kita akan mengkalkulasi, mengidentifikasi performa daripada refrigeration system, misalkan seperti chiller, kemudian kulkas ya, refrigerator, atau mungkin AC, kita menggunakannya adalah COP-nya. Kita COP. Jadi itu perbandingan antara heat absorb dan juga compressive work. Nah, ini dihasilkan seperti ini. Contoh kita melihat di sini Mahbubul dan kawan-kawan ya membuat alumina dengan fluidnya adalah R134. Ini refrigeran yang digunakan untuk kendaraan ya, kendaraan yang sekarang ini ada. Ya, temperaturnya 10 sampai 35, kemudian ternyata bisa meningkatkan TC dari 3% pada 0,5 volume persen. Kemudian Redwan kawan-kawan ya, SO2 dengan PAG ya, berarti ini adalah nanofluid oil base ya. PAG ini adalah dia adalah jenis oil ya, jenis minyak pelumas kompresor untuk digunakan untuk elektrik kompresor. Jadi temperatur 13-30 ternyata mampu meningkatkan TC ya, increase-nya 1,048 pada konsentrasi 1, dan Zawawi dia membuat sebuah hybrid ya. Jadi 2 nanopartikel yang dicampurkan ke dalam PAG ya dengan suhu tes yang sama, ternyata remarkable finding-nya TC-nya meningkat ya, hampir dua kalinya lebih, 2,41. Bahkan pada konsentrasi yang lebih kecil ya. Jadi ini juga manfaatnya single nanofluid dengan double atau hybrid ya, memiliki 2 komponen, itu ternyata mampu meningkatkan thermal conductivity yang lebih. Jadi boleh Pak kita mencampurkan 2-3, boleh saja, tapi tentunya kita harus mempunyai reasoning yang betul lah. Kita harus mempunyai alasan yang betul, kita harus mempunyai alasan yang tepat kenapa kita harus menggabungkan 2 nanopartikel tersebut. Maka sebenarnya apabila kita ingin buat ini, kita harus mengenal pasti ya, mengidentifikasi dengan pasti karakter daripada masing-masing nanopartikel ini. Ya, kemudian ini ada yang menarik lagi ya, Marcucci-Picot. Dia menggunakan diamond ya. Kita lihat tadi bahwa diamond adalah salah satu material yang nanopartikelnya mempunyai nilai thermal conductivity tertinggi, itu 2300 ya, sehingga mampu meningkatkan COP 42% pada 0,08%. Maka kita bisa melihat bahwa rata-rata semua yang ditunjukkan di sini adalah meningkat ya, dari 1 untuk COP ini dari 4% ya, 2,97% sampai dengan yang paling tinggi kita lihat di sini, kita lihat 3742. Yang kita paling tinggi saya rasa ini ya, 42 ya.
Jadi 42 ya untuk sentil kumar nih ya. Dan ternyata yang diamond ya increase hanya 4 sampai 8% saja ya pada 0,1 dan 0,5. Ya, jadi padahal kita tahu ya diamond ini adalah mempunyai thermal conductivity yang tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada carbon nanotube. Nah, itulah memang jadi tidak selamanya. Nah, tapi secara teori beberapa temuan secara umum memang kalau menggunakan thermal conductivity yang tinggi, dia akan mendapatkan satu kondisi nanofluid yang mempunyai thermal conductivity tinggi pula. Tapi ternyata temuan yang dilakukan oleh Marzucipiko ini menunjukkan sebaliknya. Ya, artinya sebaliknya tuh begini, dibandingkan dengan nanopartikel yang lain yang lebih di bawahnya itu, ternyata dia menghasilkan satu nanofluid atau nanolubrikan yang lebih rendah. Pembahasannya apa? Tentunya kita harus melihat pada papernya. Saya tidak bisa menjustifikasi di sini. Bisa saja juga, ini kan kita perbandingan secara umum ya. Ada juga kondisi-kondisi, mungkin kondisi yang ditentukan oleh sentil kumar ini berbeda dengan Marzucipiko, berbeda juga dengan Babei gitu, beda juga dengan Ohunakin gitu. Jadi kondisinya berbeda. Akan tapi secara overall kita bisa men-summary seperti ini. Sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa penggunaan nanofluid atau nanolubrikan ya, kalau oil, kalau minyak itu ya, mampu memberikan performa yang lebih baik daripada menggunakan conventional fluid, baik pure oil ataupun pure water. Jadi nanofluid berikutnya adalah ini ya. Kita bisa lihat tabelnya, bar chartnya dari yang di tabel tadi saya buatkan ke dalam bar chart seperti ini. Jadi yang diamond ini di bawah ya. Tapi kita lihat di sini adalah yang single wall CNT carbon nanotube dengan air, kemudian multi wall CNT ya, ini dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi yang sangat signifikan. Jadi lebih daripada 55% ya. Nah, seperti itu. Data yang saya punya adalah saya punya data alumina dengan POE. Saya juga punya functionalized alumina. Jadi saya melakukan surface modification pada alumina nanopartikel. Hasilnya juga cukup signifikan, tetapi memang tidak setinggi dengan single wall CNT karena memang secara modal ya, secara nilai dasar daripada CNT ini baik single wall maupun multi wall ini dia sudah mempunyai nilai thermal conductivity yang jauh lebih tinggi daripada alumina Al2O3. Nah, ini kemudian kalau kita bisa melihat data yang saya punya, ini adalah nanopartikel alumina ya, Al2O3 nanopartikel morfologi pada 50.000 magnification atau perbesaran 50.000. Saya menggunakan PSEM ya. Kita bisa melihat di sini morfologi daripada alumina nanopartikel ini bahwa ternyata nanopartikel alumina ini mempunyai bentuk yang spherical ya. Spherical, kemudian dia bentuknya bundar, bulat-bulat secara. Kita lihat juga tuh ya, ukurannya itu hampir sama itu, dan memang bersama. Ini yang menunjukkan bahwa alumina nanopartikel ini mempunyai kondisi yang homogen. Jadi mempunyai kondisi yang homogen, dan ini juga sesuai dengan klaim yang dilakukan oleh manufacturer bahwa dia adalah homogen dan juga mempunyai purity 99% ya. Nah, jadi itu masalahnya. Kita bisa juga bikin nanopartikel sendiri misalkan akan, tapi permasalahannya adalah we want to have a better purity. Berapa purity yang kita bisa buat gitu? Apakah 60%, 50%, 70% ya? Tapi yang kita butuhkan adalah purity yang sangat yang sangat tinggi begitu ya. Kalau ini adalah 99%, karena kita juga bisa melihat secara fisik nih kan ya. Jadi bulatannya sama gitu ya, tersebar di mana-mana. Ini tidak ada yang jeleneh gitu istilahnya, tidak ada yang dominan besar, tidak ada yang dominan kecil. Ya, ini bagus sekali. Nah, teman-teman bisa melihat ini dan bisa mendownload ini dalam paper saya ya, yang berjudul Extensive Examination of Sonication Duration Impact on Stability of Al2O3 Polyol Ester Nanolubricant ya. Bisa cari di Google Scholar
Ya, habis itu bisa download. Ya. Kemudian untuk kita berbesar lagi 100.000, ya, kondisinya seperti ini. Jadi kita bisa makin lihat lagi warnanya putih ya. Putih jelas sekali. Nah, jadi bulat-bulatannya juga makin banyak ya. Fitrahnya dia ini, dia berkumpul gitu. Fitrahnya dia nih. Fitrahnya nanopartikel ini dia berkumpul. Jadi menempel satu sama lain. Kenapa? Dalam ilmu material kita juga memahami bahwa semakin kecil ya ukurannya material itu, maka bidang permukaannya makin besar. Oleh karena itu atomic bondingnya, atomic level ya, ikatannya atomic level itu makin kuat. Oleh karena itu dia fitrahnya akan mengumpul, dia akan menjadi satu, dia akan beragregasi ya, sehingga beraugmentasi ya, seperti itu ya. Nah, apabila dia dicampur dalam minyak atau dalam air juga, dia akan terpisah, tapi nanti dia akan ngumpul lagi gitu. Itu masalahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang saya maksudkan. Yang sebelah kiri yang A ini adalah nano lubricant ya, karena dia adalah oil, minyak ya, yang dibuat di foto pada hari pertama ya, sesaat, beberapa saat setelah proses sintesis daripada nanolubricant. Kita bisa melihat di sini adalah 0 ini adalah pure lubricant, ini nggak ada apa-apanya. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 adalah konsentrasinya sama 0,02 volume persen. Perbedaannya adalah sonikasinya. Sonikasinya beda-beda. Yang satu ini tanpa sonikasi. Ya, jadi hanya magnet stirrer saja, di mix saja, kemudian ini sonikasi ya. 40, 60, 80, 100, 120. Dan setelah hari ke-15, hasilnya seperti ini. Pure oil jelas ya sama ya. Tapi yang satu tanpa ultrasonifikasi, dia terjadi satu sedimentasi yang sangat tinggi ada di bawah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu tadi yang saya katakan ya. Jadi fitrahnya nanopartikelnya dia akan berkumpul jadi satu. Jadi partikel satu dengan partikel dua tetanggaan gitu ya. Jadi kumpul gitu, tempelan gitu, nempel, semua akhirnya jadi besar. Tahu nggak kalau misalnya satu nanopartikel tambahin 2, tambahin 3, tambahin 4, ya makin berat kan? Nah, makin berat kan. Jadi dia akan karena makin berat, density-nya makin tinggi kan. Otomatis dia keinginan untuk jatuh ke bawah itu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi agregasi dan augmentasi dari augmentasi daripada nanopartikel ini akhirnya akan membentuk sedimentasi di bawah glass tube ini seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya di 1 ya, di 2 ini lebih tinggi, berarti ini lebih baik ya. Ini mendapatkan 40 menit ultrasonikasi dengan bat ya. Nah, kemudian di atasnya ini agak mendingan gitu, tapi tetap juga di bawah ini terjadi satu sedimentasi yang signifikan gitu kan. Nah, makanya dia ini sudah sudah tingkat agregasinya tinggi, masih tinggi juga. Jadi yang terbaik di sini saya lihat adalah yang bisa kita lihat bersama adalah 4. Ternyata yang 5 dan 6 pun juga ternyata mempunyai sedimentasi yang tidak kalah tinggi juga dibandingkan yang 1 dan 2 begitu. Kesimpulannya apa di sini? Ternyata semakin tinggi ultrasonifikasi tersebut tidak menjamin kualitas dispersi pada alumina. Ada satu titik tertentu di mana ada sebuah kondisi yang optimum, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi yang mempunyai tingkat kualitas dispersi yang lebih baik dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, pada hari ke-15 ini, kondisi yang paling saya bisa katakan ini yang lebih baik daripada sampel-sampel yang lain, sampel 1, 2, 5, dan 6 adalah 3 dan 4. Maka yang terbaik adalah 4 karena kita bisa lihat di sini adalah yang masih agak putih gitu ya. Meskipun sebenarnya juga nggak baik-baik banget, cuman dari ke-6 ini ya, yang 4 nih yang sepertinya lebih baik ya daripada yang lain. Paling baik lah. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah salah satu contoh stability assessment yang pertama, yang level pertama, yaitu dengan visual assessment. Di nanofluid kita buat ya, masuk dalam eksperimen tube di gambar yang pertama, kemudian yang kedua kita tengok lagi tiap hari gitu kan. Nah, ini adalah kondisi pada hari ke-15. Semuanya udah pada drop semua. 1, 2 drop, 5, 6 drop.
3 agak drop, dan 4 ya agak drop juga, tapi masih lebih baik daripada sampel yang ketiga. Jadi demikianlah kondisinya. Maka teman-teman kalau misalkan mau buat nanofluid juga harus melakukan seperti ini. Yang memberikan melakukannya seperti ini. Yang gambar ini juga ada pada paper saya yang tadi sudah saya sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa sampaikan pengantar nanofluid. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa bagi yang masih baru dan belum datang, silakan subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.